Shalom semuanya, saya berdoa semuanya kita mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bahkan setelah itu kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita mampu mengerjakan kehendak Tuhan dan untuk kita sampai di garis akhir dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Renungan singkat kita ini terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat 18. Tapi yang menjadi pokok renungan kita di ayat yang ke-17 dikatakan begini, bahwa setiap pemberian yang baik, bahkan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari Bapa segala terang, diturunkan dari atas ke bawah. Padanya, pada Bapa, pada apa yang dikerjakan oleh Bapa itu tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tapi di ayat yang ke-16 dikatakan, ini penting juga untuk kita pahami, untuk kita renungkan, bahwa jangan sesat. Maksudnya apa? Mengapa sebelum ada pernyataan Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang penuh anugerah yang sempurna, mengapa di ayat sebelumnya dikatakan bahwa janganlah sesat? Karena kalau kita baca dari ayat 12, bahwa nasihat daripada Tuhan kepada kita semua, kepada jemaat pada waktu tulisan itu ditulis adalah berbahagia waktu menghadapi pencobaan, bahkan mengalami tahan uji waktu menghadapi ujian yang ada. Sebelum masuk dia kata jangan sesat, karena banyak sekali orang percaya setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia melihat dan mempercayai bahwa hidupnya diampuni, hidupnya dibebaskan, hidupnya disembuhkan, hidupnya dipulihkan. Maka dia beranggapan bahwa langkah selanjutnya adalah kita terus mengalami anugerah seperti tahap awal. Padahal realitanya harus ada pendisiplinan atau disiplin rohani dari firman Tuhan yang perlu kita ikuti. Sehingga jangan sampai pemahamannya kita sesat. Banyak orang memulai dengan Tuhan baik, tapi dalam perjalanan hidup melihat bahwa Tuhan pilih-pilih kasih, Tuhan tidak lagi baik, Tuhan lagi tidak memperhatikan dia, Tuhan tidak lagi memberikan hal yang baik, Tuhan sudah mulai bersyarat, Tuhan tidak mulai melihat hidup mereka lagi, bahkan membiarkan hidup mereka. Mereka sesat dalam pemahaman karena cobaan-cobaan berat yang mereka alami. Mungkin kelaparan, kesusahan, ekonomi, pernikahan, masa muda, dan banyak hal cobaan-cobaan yang ada. Tapi nasihat firman Tuhan berkata jangan sesat. Karena apa? Ternyata kita itu dicobai bukan dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan pencobaan, Tuhan tidak mencobai, tapi kita dipikat, kita digiring oleh keinginan-keinginan kita. Nah, waktu keinginan-keinginan itu dibuai atau dilakukan, melahirkan dosa. Nah, akibat dosa inilah kita mengalami penderitaan. Akibat kita terpisah hubungannya dengan Tuhan, kita terpisah dengan firman-Nya, terpisah dari pemerintahannya, terpisah dari prinsip-prinsipnya, maka kita mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Waktu kita terpisah dengan firman-Nya, dengan dirinya, kita mengalami terpisahan dari pemerintahannya, maka ketidakteraturan akibat daripada dosalah membuat kita frustasi dengan cobaan dan mulai berasumsi, mengira-ngira bahwa Tuhan tidak menyertai lagi, Tuhan tidak menyembuhkan, Tuhan gak sayang saya, Tuhan gak pedulikan saya. Keliru semuanya. Alkitab berkata, Bapa segala terang itu selalu menurunkan yang baik, anugerah yang sempurna. Tidak ada perubahan, tidak ada bayangan karena pertukaran. Dia konsisten baik, dia konsisten memberikan anugerah yang sempurna. Kitalah yang keliru karena gaya hidup menuruti keinginan-keinginan daging kita. Nah, Alkitab mengajarkan keinginan-keinginan daging kita yang kita turuti itu diawali dengan apa yang mata ini sering lihat, telinga ini sering lihat, keinginan-keinginan, dorongan-dorongan kedagingan yang kita ikuti yang melahirkan dosa lah. Sehingga kita mengalami cobaan-cobaan. Ingat, Tuhan tidak memberikan pencobaan. Kita dicobai seberat apapun masalahnya, bukan dari Tuhan, tapi oleh keinginan kita. Kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada pemerintahannya. Dia Bapa yang sangat baik, sangat baik, sangat baik. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Tuhan Yesus tolong kita semuanya. Tuhan Yesus berkati dan sertai kita semuanya.